Ya, jadi pemerintah membuat undang-undang ya, akan dilanjutkan dengan membuat peraturan pemerintah. Jadi undang-undang itu ada yang ngatur. Apa yang ngatur undang-undang tadi? Ya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dipertegas aturannya berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM. Tulis ya. Peraturannya ini Menteri Hukum dan HAM nomor 1 tahun 2018 tentang paralegal. Ya, tadi tentang bantuan hukum, undang-undangnya tentang bantuan hukum, lebih menjurus lagi itu mengatur peraturan Menteri Hukum dan HAM-nya mengatur tentang paralegal. Ya, nomor 1 tahun 2018 catat. Nah, hanya Mahkamah Agung Republik Indonesia, ya, Mahkamah Agung Republik Indonesia mencabut pasal 11 dan pasal 12. Itu pasal 11 dan pasal 12 itu dicabut karena kewenangannya melebihi, ya, podo dengan advokat, ya. Sebelum pasal 11 dengan pasal 12 dicabut, kewenangan paralegal itu podo sama advokat, iso bersidang, iso nanti ya sama. Sementara untuk menjadi advokat wajib S1 hukum. Untuk menjadi advokat wajib S1 hukum, magang 2 tahun, berumur 25 tahun. Itu persyaratan menjadi advokat. Lah, menjadi paralegal enggak ono batasannya. Umurnya 18 tahun, tidak mesti berpendidikan S1. SD, SMP, SMA juga boleh. Nah ini, kewenangannya kode sama advokat, sehingga itu yang menjadi dasar Mahkamah Agung mencabut pasal 11 sama pasal 12. Paham ya? Paham? Tidak paham di situ ya, masuk ke situ paham ya? Tetapi norma standar paralegal dan ketentuan pelatihan paralegal di dalam Permen Kumham nomor 1 2018 tetap berlaku. Jadi pendidikan paralegal itu diselenggarakan oleh lembaga bantuan hukum, ya, LBH. Seperti kita ini, ya, pendidikan paralegal, ya, itu yang menyelenggarakan itu lembaga bantuan hukum. Jadi kalian itu bernaung di dalam lembaga bantuan hukum. Jadi kalian tidak bisa individu. Ini bedanya. Kalau tadi kalian ormas kora, itu kalian bisa individu. Pengawasan itu bisa individu. Ya, tanpa pun kalian ikut di ormas kora, kalian bisa melakukan pengawasan, ya, pengawasan korupsi. Kalau ormas dengan individu, tapi kalau paralegal tidak bisa individu, harus di bawah naungan lembaga bantuan hukum. Jadi legal standingnya LBH-nya, ya. Jadi tidak melihat kalian itu pendidikannya apa. Jadi yang dilihat itu bukan pendidikan kalian, tapi yang dilihatnya LBH-nya. Karena itu pendiri LBH wajib pengurusnya advokat. Ya, jadi pengurus dari LBH wajib advokat. Ya. Jadi segala kegiatan itu harus mengatasnamakan LBH. Tapi bisa pribadi. Melakukannya itu, kerjanya itu bisa pribadi. Dengan catatan ada surat tugas atau pemberitahuan kepada pengurus, ya,
Sampai di sini paham? Paham apa enggak? Oke ya. Nah, terus siapa masyarakat yang bisa kita berikan bantuan hukum? Nah itu tadi, hanya masyarakat marginal yang tidak punya, yang miskin, ya. Jadi wajib ada surat keterangan miskinnya, SKTN. Nah, terus pertanyaannya, bos, ya kalau seandainya anak koncoku juragan butuh bantuan hukum, bisa juga dibantu. Ya. Tapi ojo pakai LBH orang, karena nggak bayar duit kok deh. Nah, ya, yang bisa dibantu dengan LBH orang, yang nggak punya duit, ya, itu yang memang betul-betul miskin. Tapi kalau memang ada duit, seperti tadi cerai, itu bisa juga. Tapi tidak memakai LBH orang. Kita ada klinik hukum, ya. Pendidikan ini, LBH ini bekerja sama dengan klinik hukum. Jadi bisa sinergi menerima uang dari orang yang butuh bantuan hukum tadi. Jadi ada bantuan hukum yang gratis, ada bantuan hukum yang bayar. Nah, di dalam undang-undang advokat, ya, di dalam undang-undang advokat itu ada mengatur tentang success fee, komisi, ya, itu namanya hak retensi. Nah, itu namanya hak retensi. Ya. Jadi rekan-rekan pada saat nanti membuka kantor paralegal di rumah masing-masing, apapun perkaranya ambilin, terima, terima dulu. Kenapa? Ya, nanti setelah ini dapat sertifikat buat pelanggan masing-masing. Ya, waduh Pak, saya masih belum paham. Sampean kan belum paham, tapi rekan-rekan di grup itu kan paham semua. Jadi bisa koordinasi. Terima saja dulu, ambilin berkasnya, buatkan kronologisnya. Bu, ya apa kronologisnya sampean? Nah, dikatat, suruh dia tanda tangan. Nah, ini loh Pak kronologisnya. Terus minta berkasnya, apa yang didukung. Tapi jangan minta asli nih, nanti hilang. Nah, hilang malah repot. Nah, sampean dilapor ke polisi. Minta saja fotokopinya. Jangan nakal. Banyak sekali advokat sekarang tuh nakal. Ya diminta aslinya. Ini ya. Kalau ada keluarga yang tersandung hukum terus pakai advokat, jangan pernah kasih aslinya. Itu nanti akan ditahan sama mereka. Nah, kita bisa minta kembali aslinya apabila bayar advokat itu yang nggak benar. Yang sering terjadi seperti itu, aslinya diambil, aslinya diminta. Ya, aslinya diminta. Nah, sehingga nanti kalau dia mau minta aslinya, minta bayaran, itu nanti aslinya dibutuhkan pada saat pembuktian. Bawa dalam pembuktian tidak apa-apa. Ya, koordinasi tapi aslinya jangan dikasih. Ingat ya, karena banyak juga advokat-advokat nakal. Ya, saya nggak menuduh, hanya oknum ada saja seperti itu. Ya. Dia minta aslinya agar nanti selesai perkara atau tidak selesai perkara mau minta aslinya, minta uang. Ya, Pak, saya nggak akan kasih aslinya, ini fotokopi. Bu, mana aslinya? Ini tunjukkan, ini aslinya, selesai. Nah, kalau gitu saya minta aslinya. Oh, enggak usah Pak. Nah, ini saya bukti nanti pada saat pembuktian saya hadir untuk menghadirkan bukti suratnya.
Itu ya, jadi paralegal ini agar rekan-rekan bisa melindungi diri sendiri, keluarga atau tetangga. Tidak usahlah kita dulu untuk memberikan bantuan hukum kepada orang lain. Bisa saja melindungi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan itu sudah mantap. Ya, itu sudah mantap sekali. Jadi kita sudah bermanfaat bagi masyarakat. Walaupun kalian punya uang nggak bermanfaat bagi masyarakat, itu tidak ada gunanya. Ya, nah, oke, sampai di sini wes paham. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini saya cari satu persatu ya, karena kalau saya urutin nanti nggak cukup waktunya. Ya, tadi dasar hukumnya tadi sudah jelas ya. Ya, paralegal adalah bagian dari organisasi bantuan hukum ya. Dasar hukumnya sudah jelas. Ya, pendidikan paralegal itu diselenggarakan oleh LBH. Oke, sip, mantap. Ya, ini paralegal adalah salah satu pihak yang dapat memberikan bantuan hukum dalam pengertian luas selain advokat, dosen dan mahasiswa. Jadi dosen, mahasiswa itu juga bisa memberikan bantuan hukum dan selain advokat. Dan para Pak, saya SD Pak, uangnya nggak lihat SD nih. Wongnya nggak lihat SMP nih, wongnya nggak lihat mahasiswa nih, ndak. Sing dilihat sampean tuh paralegal, wis. Ya. Ingat ya, kalau seandainya dampingin di polisi, Pak saya paralegal. Sampean pernah pendidikan hukum kan? Saya pernah ikut pendidikan paralegal yang diadakan oleh LBH Kora. Itu loh sertifikasinya. Nah, sesuai dengan peraturan Permenkumham tadi nomor 1 tahun 2018. Ya, oke. Fungsi paralegal bukanlah ditujukan untuk mengganti fungsi advokat. Jadi ingat ya, fungsi paralegal bukan ditujukan mengganti fungsi advokat, melainkan untuk bekerja sama dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Ya, jadi kerjasama antara advokat dan paralegal. Nah, di Indonesia paralegal bukan sebagai profesi atau pekerjaan, melainkan kesukarelawan untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan hukum masyarakat. Pemberdayaan hukum. Jadi gini, kalau advokat itu kan profesi, kalau paralegal bukan profesi, itu sukarela, relawan hukum, ya, relawan hukum. Ya. Namanya relawan. Sekarang saya tanya, relawan kalau dikasih uang, terima nggak? Boleh nggak? Hah? Nah, ini ada dua, ini ada bilang enggak, ada ya. Boleh ya? Ya namanya relawan ya boleh toh. Namanya ucapan terima kasih. Tapi enggak boleh kalau diberi ucapan terima kasih boleh ya? Boleh. Nah, tapi kalau dimaksa enggak boleh karena kalian bukan profesi, jadi tidak ada komisi di sana. Ya, tidak ada komisi, tidak ada sukses di. Ya, kalau orangnya mau ngasih bantu, Pak ini untuk jalan jenengan, nah ini untuk uang transport dan uang makan jenengan, tolong saya dibantu, bisa. Nah. Terus apa saja yang bisa dibantu oleh paralegal? Coba. Ada yang tahu nggak?
saja yang bisa dibantu? Yang dapat memberi bantuan secara legal banyak saja, fakir miskin, perempuan komunitas buruh migran dan anak perlindungan perempuan, anak penyandang disabilitas. Nah itu ya. Jadi paralegal itu didefinisikan sebagai, ya, ingat ini, kalau bisa catat, seseorang yang bukan advokat, yang memiliki pengetahuan di bidang hukum. Seseorang yang bukan advokat, yang memiliki pengetahuan di bidang hukum, baik hukum material maupun hukum acara. Sudah? Dengan pengawasan. Nah ini, organisasi bantuan hukum yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan. Ya. Paralegal bisa bekerja sendiri di komunitasnya atau bekerja untuk organisasi bantuan hukum atau firma hukum. Ya. Organisasi bantuan hukum atau firma hukum. Firma hukum itu contoh law firm, kantor hukum. Ya, saya kan punya klinik hukum. Karena itu tadi saya bilang, ya, bila ada masyarakat yang butuh bantuan hukum, baik itu orang tidak mampu maupun orang yang mampu, itu bisa diterima. Bagi orang yang tidak mampu, dia punya SKTN, terima dengan lembaga bantuan hukum. Tetapi kalau dia orang yang punya uang, dia pakai firma klinik hukum. Paham ya? Nah di sini, siapapun dapat menjadi paralegal. Ya, siapa? Ada pertanyaan. Siapa yang bisa menjadi paralegal? Tentu kan seperti itu pertanyaan rekan-rekannya. Saya sih nom, saya wis tuwek, saya sekolahnya SD, saya sekolahnya SMP. Kok saya bisa jadi paralegal? Kan gitu pertanyaannya. Jadi saya jawab, siapapun dapat menjadi paralegal sepanjang ia bukan advokat dan mau bekerja sukarela untuk kepentingan masyarakat miskin. Ya. Masyarakat miskin pencari keadilan yang mau bekerja secara sukarela. Jadi paralegal itu juga pekerjaan tapi bukan profesi tadi. Ya, yang mau dia secara sukarela, sukarelawan gitu loh. Jadi bedanya kalau bencana alam kan punya sukarelawan nih. Ya itu khusus menangani bencana alam. Sukarelawannya bencana alam. Jadi paralegal sukarelawan apa? Pencari keadilan. Ya, jadi bedanya tadi, kita ini juga paralegal sukarelawan, ya, pencari keadilan. Ya. Ada juga sukarelawan bencana alam. Nah, jadi rekan-rekan sekalian yang menjadi paralegal, ya nanti sudah mulai belajar hukum. Jadi dibuat spesifik juga, ya, penanganannya. Ya kalau semua nanti kalian pelajari, ya nggak mampu. Nah, saya ketua spesifik apa? Ngurusin pural contohnya. Ya, saya ngurusin dunia malamnya ketua. Pural juga perlu dilindungi, perlu nggak?
Nah ini biar jangan ngantuk ini. Kalau udah cerita terus semangat ini. Oh dilestarikan jangan. Perlu juga dilindungi karena mereka juga memiliki hak. Tapi yang kita lindungi itu hak hukumnya. Contoh saya membela pemerkosa di pengadilan Slawi. Ada 3 terdakwa yang dituduh melakukan memperkosa anak di bawah umur 15 tahun. Ya, sajane kan saya lah saya itu. Mosok pemerkosa dibela. Oh, ketua ini kan ngono. Mosok ketua bela pemerkosa ya. Pemerkosa anak di bawah umur mana? Ya, saya sebelum melakukan pembelaan saya investigasi dulu kasusnya seperti apa. Nah, ternyata menurut penilaian saya si perempuan ini yang nakal. Ya, kemarin fakta persidangan. Ayo, si perempuan ini ngaku tangannya ditangkap 2, dipegang 2. Yang 3 kan, yang kiri sama kanan terus depan diperkosa. Pengakuan dia di polisi seperti itu. Sementara fakta persidangan enggak gitu. Gantian. Si Sito masuk dia sudah ngangkang. Lah, masa itu diperkosa? Fakta persidangan, ya, fakta persidangan, pria A, dia senang sama pria A, ngangkang udah bukil, masuk, terus selesai, masuk lagi, ini bukan porno ya, nah ini kita cerita bahasa hukum. Lah yang saya bela itu hukumnya ini, faktanya ini. Ya. Terus DE hamil dhisik baru diperkosa. Ya apa coba? Ajaib kan? Wes hamil baru diperkosa, berarti kan ono sebelumnya. Nah, terus kalau orang diperkosa, stres nggak? Stres nggak? Depresi nggak? Faktanya habis dari villa, mereka ke cangkruan mana, ke warung dari pagi sampai malam, nyantai ngopi mana. Nah itu namanya duduk diperkosa. Lah terus malamnya lagi ngelakoni mana? Langsung wah. Itu namanya diperkosa minta nambah lah. Jadi di sini harus jeli. Advokat, paralegal, ya, apalagi sekarang dunia medsos sekarang ini sangat mempengaruhi orang, gampang sekali. Ya, diterca dengan di media sosial, ya, berita salah seolah-olah benar. Contoh Kompol Yuni, ya, Kompol Yuni yang dikatakan itu narkoba. Jadi dalam pemberitaan media itu seolah-olah Kompol Yuni ditangkap bersama dengan 12 rekannya, 12 anggotanya menggunakan narkoba. Berita sosial kan seperti itu. Nah, jadi kita para legal harus jeli. Nah, baca mendetail itu ternyata desain untuk berita ya, bukan ditangkap, dia itu diperiksa urin. Jadi seperti ini, kita rame-rame terus datang propam, kita diurin, tes urin, lah negatif lah 20 orang. Lah masa saya sama dengan sampai narkobanya? Kan tidak sama. Kita yang diperiksa urinnya kita. Nah, jadi 12 rekan anggotanya si Kapolsek ini bukan sama menggunakannya dengan Kapolsek, tapi ke image-nya masyarakat dibuat seolah-olah Kapolsek bareng dengan 12 anggotanya narkoba, bukan itu. Nah, karena mereka ditangkap
narkobanya kapan, di mana, nggak tahu. Satu hal lagi, Kapolsek ini mantan kasat narkoba, biar bagaimanapun anak pengaruh nih, ya pasti itu. Cuman masyarakat kan, jadi disinilah rekan-rekan ya, sebelum menangani perkara harus jeli. Karena apa? Sebenarnya makanya di advokat itu ada disebut klien itu adalah musuh. Ya. Jadi kalau nanti ada orang yang minta bantuan hukum, jangan langsung kita tuh percaya sepenuhnya. Terima kronologisnya, didukung enggak dengan bukti-bukti dan saksi-saksi. Ya. Terus jangan menjanjikan kemenangan. Nah, nanti dibahas dulu. Karena sekarang saya tanya, dari rekan-rekan ada yang nggak mau mengaku salah, ada nggak? Ya? Ada orang yang mau mengaku salah nggak? Ya? Pasti kita kan membela diri, walaupun ya kita ya tahu kita salah, pasti itu. Di sanalah sering terjebaknya itu. Jadi harus jeli dulu. Ini kan masih sepihak, ya, masih sepihak yang memberikan laporan pengaduan. Kita juga harus melihat pihak yang lain. Ya, setelah kita dapat pihak yang lain, baru kita godok. Kita pada kasus ini seperti ini. Jadi kita semestinya, ya, kita sudah paham bahwasanya kita menang, bahwasanya kita kalah, kita sudah tahu itu. Ya, kita jadi seperti kalau nanti rekan-rekan semakin bertambah ilmu hukumnya, kita sudah paham. Ya, kita sudah paham apakah kita kalah, apa kita menang. Itu satu. Terus yang kedua, di dalam menangani kasus pidana, ya, tadi Pak Ketua Sidoarjo Kota Surabaya sudah mengatakan perkara-perkara apa saja yang ditangani oleh paralegal, ya pidana dan perdata. Saya ringkas seperti itu aja, ya, pidana dan perdata, ya, yang belum masuk lingkup litigasi, masih non litigasi, ya, belum ke pengadilan. Nah, kalau masih di kantor polisi itu masih bisa didampingi. Ingat ya, perbedaan pidana dengan perdata. Pidana itu tidak bisa diwakilkan. Ya, kita hanya bisa Nah, kalau pidana bisa diwakilkan, mau nggak masuk penjara? Mau nggak mewakili orang biar ditahan? Mau nggak? Nggak ya. Nah, jadi di dalam puasa itu mendampingi, ya, untuk dan atas nama pemberi kuasa mendampingi, ya, sebagai apa? Sebagai terlapor atau tersangka atau pelapor, ya, atau terdakwa. Ya, kalau terdakwa itu sudah di pengadilan, tersangka, ya, mendampingi sebagai tersangka di Polres Mojokerto terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana laporan polisi bla 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 bla. Nah, nanti formatnya itu nanti saya akan bagikan kepada rekan-rekan, ya, cek biar paham. Hukum itu tidak bisa satu kali ini toh, terus selalu ada peningkatan. Ya, jadi maka itu selalulah bertanya, berdebat, ya. Banyak bertanya itu malah nambah, ya. Dengan bertanya, banyak berdebat, ya, pengetahuan tidak kurang, malah makin tambah. Nah, kalau bisa mau tidur buka Google,
buka Google, ini ada satu pengalaman yang sangat bagus. Saya dulu punya paman saya ini tamat SMP. Paman saya ini dulu tamat SMP. Dulu itu kan tidak ada media sosial ya, yang ada kan koran. Jadi paman saya ini setiap ada perkara pidana, beritanya itu dia clipping, dia potong, tempel, tempel, perkara pidana. Terus perkara tanah, setiap apa perkara tanah dia tempel. Ahli Pak, keluar kepala dia urusan tanah. Luar kepala. Jadi kalau ada perkara tanah, wes dia ingat yang tulisan clipping tadi. Sekarang kan malah lebih gampang, online tinggal ngeprint, jepret, clipping, jepret, clipping, baca, clipping, jepret. Nanti pasti ada persoalan yang sama, mirip dengan itu. Ya. Jadi biar jadi ahli ya, harus sering-sering baca atau clipping berita hukum. Terserah kalian minta berita hukum yang mana, mintanya kalian ahlinya. Ambil di Google. Ya. Apakah mau urusan kriminal? Apakah mau urusan perceraian? Ya. Terserah. Ini nanti saya shortingkan ke urusan ormas. Nah ini paralegalnya dulu, khusus paralegalnya dulu. Nanti setelah sesi yang kedua yang digantikan, setelah itu lagi nanti tanya jawab, kita tanya jawab. Tak shortingkan sebagai Satgas anti korupsi. Nah, jadi ada dua tugasnya tadi, sebagai paralegal dan berfungsi sebagai pengawas anti korupsi. Cuman harapan saya sebagai pengawas anti korupsi jangan jangan malah ditangkap. Karena itu identik seperti itu. Rata-rata yang saya paham, ormas atau LSM itu digunakan dengan hal-hal seperti itu. Terlebih sekarang ini mungkin karena Surabaya ya, tidak ada desa, yang ada kelurahan. Kalau kabupaten desa itu kepala desanya saya ingin ngeluh, Pak, saya setiap hari didatangin LSM wartawan paling minim 8 sampai 20 orang Pak ini. Kenapa sampai wartawan sampai mendatangin kantor desa atau kepala desa? Ayo kenapa? Dulu nggak pernah didatangin itu. Saya kan mantan wartawan, nggak pernah datangin kepala desa dulu. Kenapa? Bukan. Nah, itu langsung melompat jenengan. Karena pemerintah pusat menyerahkan biaya pengelolaan dana desa ke kepala desa. 1 tahun sekarang berapa ya? Bahkan sampai nanti 5 M. Jadi duit nang desa kabeh kok. Lah, kepala desa nih saiki. Wah, tiap sore purel tok. Karo tok. Ya. Saya kenapa berani bilang seperti ini? Karena saya dulu wartawan daerah. Sekarang wah makin makmur. Sekarang mereka sudah pakai pewangi, parfum jadi parfum. Pakai parfum. Nah, badan desanya ya dipakai ya orangnya sendiri.
Jadi itulah perlu pengawasan nanti. Terus kelurahan tidak ada, wah malah lebih kenceng. Nah, di kelurahan bekerja sama dengan LKMK ya, LKMK. Itu orang LKMK ini. Dananya malah lebih besar kalau untuk kota Surabaya. Dananya malah lebih besar. Nanti kita ulas lebih lanjut, itu nanti kita ulas. Kita selesaikan aja dulu pra legal ini. Nah, jadi biar ada komisi, kalian paham benar para legal. Cuman kalau hanya di sini kalian dapatkan ilmu para legal, gak akan nutut. Harus kalian tambah dewe. Nah, dengan membuka profesor, doktor, Google. Nang Google itu apa wae ono. Wong bugil ae ono nang kono enggak? Ono. Apalagi ilmu hukum. Nganter Pak MPT. Hah? Ada. Ya. Ya ibu mungkin sering. Nah, wis ta. Ojo ini ojo munafik ya. Saya juga pernah kok. Barang bagus ya. Apa kata Ustadz yang Makassar itu? Kami ini membenahi akhlak kalian itu apa katanya? Jangan memamerkan ini. Biar kami bisa apa sih katanya? Yang lagi viral di TikTok itu. Nah itu senang saya lihat khotbah apanya ini. Ceramahnya. Jadi ya untuk tugas paralegal dan dasar hukum paralegal sudah paham? Sudah paham ya, tinggal ngisi ya. Yang penting dasar hukumnya dulu dikuasai. Jadi kalian punya keyakinan dan kepercayaan dan keberanian untuk kerja. Ya. Jadi kalian sudah berani, sudah itu. Kalau mau merokok monggo. Kita santai ya. Ya kalau mau merokok, mau ngopi monggo. Ya, karena cuacanya nggak enak ya. Nah, cuman ya seru ini enak ini. Santai ya, kita ini. Ojo tegang-tegang. Repotnya kalau tegang-tegang terlalu tegang, bojone nggak ono repot mana. Ya. Ya. Nah, makanya untuk tadi siapa yang mengambil jaket? Hah? Ya. Siapa yang mengambil jaket? Ayo silakan ambil jaket. Karena anginnya kenceng banget ini. Cuman enak kan, santai kan? Ya. Yang mau ambil jaket ambilin. Ini hawa pegunungan Pacet yang memang seperti ini. Ya, ini saya perlu kasih tahu. Dulu di atas sana saya pernah nembak. Berburu celeng. Saya sampai di atas sana. Ya. Yang mau bawa sarung pakai sarung ya juga enggak apa-apa pakai sarung. Loh ini kayaknya jaketnya sama ini. Oh, pakai ya. Tim khusus ini ya. Tim khusus senang itu. Ya, sih mantap ini. Keren. Masuk. Pak, kan? Ayo di sini, Pak. Ya. Oke. Gimana nih? Sini lah, Mas. Nanti mari ini ganti. Nah. Jadi
Makan bos. Kopi. Boleh, Bos. Ya mau rokokan. Jadi kita santai ya, yang mau rokokan silakan rokokan. Ya. Ini belum turun hujan ini. Nanti di dalam enak ya. Iya, ini pindah-pindah. Di dalam lesehan enak. Tak jadi simulasi. Kalau hujan. Iya, kalau hujan. Nanti kalau hujan kita pindah ke dalam. Lesehan. Lesehan ya. Ya. Ini oke ya. Kita lanjutkan. Sebelumnya ini perkenalkan Pak Hasan. Iki dekan saya dulu waktu S1. Sekarang Bapak Iki dekan di Universitas Islam Majapahit. Islam Majapahit. Ya. Bapak ini S3 doktor. Saya udah kenal lama sama komandan di ya. Asli aliran Gus Dur. Ambil komandan. Ini juga dari Jombang. Saya tamatan dari Jombang. Jadi makanya saya buka kantor di Jombang itu karena sejarah. Oke, wes kumpul semua ini. Biar kita lanjutkan. Agenda jam berapa? Wes, Kalau itu saya tak tunggu di situ ya sampai nanti. nah itu mas, udah mau selesai. Hari ini langsung jenengan sampai 1,5 jam. Ya. Di dalam ya Pak ya. Nanti habis ini Habis ini, dilanjut. lagi dipindah lagi. Ya ini saya selesaikan aja. Jadi tadi untuk surat kuasa perkara pidana, ingat ya, mendampingi. Jangan sampai buat mewakili, nanti masuk penjara jenengan. Ya, oh isu mewakili penjara. Ya. Jadi udah jelas tadi ya. Nanti formatnya saya akan share. Nah, terus untuk perkara perdata itu bisa mewakili. Apa aja itu perkara perdata? Ya, apa aja itu perkara perdata terkait dengan hak kepemilikan. Nah, hak kepemilikan wis mau hak kepemilikan apa juga terkait dengan surat-surat. Ya, mau perubahan nama, cerai. Ya, itu mewakili sebagai penggugat, tergugat, ya, atau pelawan. Kalau itu di pengadilan ya, pengadilan agama dan pengadilan negeri. Nah, kalau di pengadilan agama, namanya itu identitas dari pemberi kuasa itu harus disertakan bintinya. Kalau perempuan binti, kalau laki-laki bin. Itu untuk pengadilan agama ya. Kalau pengadilan umum, pengadilan negeri itu tidak perlu. Nah, cukup seperti saya, Perlindungan Sitorus, pemberi kuasa nih. Nama yang bertanda tangan di bawah ini nama Perlindungan Sitorus, pemberi kuasa ya. Nah, kalau di pengadilan umum itu tidak perlu bin. Tapi kalau mau pengadilan agama, bin opo. Nah, jadi harus ada bin deh. Itu untuk pengadilan agama. Sampai di sini paham ya? Paham ya? Ada yang mau tanya?
Nah, sementara belum. Oh ya, ada satu. Setelah ini kita pindah ke dalam, dibawakan sama Pak Dr. Hasan, ya. Oke, silakan Mas. Nama dari DPC apa? Mana? Saya Haidar dari Simonto. Mohon maaf sebelumnya Pak, tadi saya mendengar bahwasannya Bapak menjelaskan yang bisa dibantu oleh para legal sebelumnya itu pembebasan perdata. Sebelum kata-kata itu muncul ada kata hukum material dan hukum acara dengan pengawasan LBH. Nah, saya tanyakan hukum material dan hukum acara itu seperti apa? Apakah sama dengan hukum pidana atau apa atau gimana? Soalnya saya baru dengar mengenai hukum material dan hukum acara. Ini mohon maaf kalau saya salah ya. Nah, itu nanti kita lebih lanjut menjelaskan karena kalau saya jelaskan sekarang panjang kali lebarnya. Hukum material itu seperti apa, hukum acara itu seperti apa. Itu sudah sangat menjurus Mas. Karena ini kan kita dasarnya, tapi itu nanti akan saya berikan. Ya, itu nanti akan saya berikan dan juga ya Mas ya. Belum ya. Nah, itu nanti yang saya berikan. Nah, ini kita ganti dulu. Nanti sesi tanya jawab agar lebih paham apa itu hukum material dan apa hukum acara. Oke, kita pindah ke sana. Makasih. Ayo. Ini saya metodologi hukum ya, review aja kemarin hasil dari saya review untuk monitoring sama jelaskan badan-badan hukumnya, Boleh. korupsinya itu seperti apa, tingkatan KPK, tingkatan kejaksaan. Nuansa larinya ke politiknya tuh. Iya. Ah, iya. Menarik kan? Iya, membantu. Telepon Bu Dewi ini nggak ada paketanku. Sampai nggak jadi tanggal 3. Terus apa lagi? Itu di bank PT-nya segera hubungi setiap OA. Kalau bisa mau digabung jadi 7 OA di hotel Mercury katanya, tapi minta pendapat dari kita lagi. Ini Mbak Dewi ini asistennya wanita lagi. Telepon. Nggak ada paketanku di sini. Nanti aja. Nanti Nanti aja. naik. Ya udah, pokoknya aku udah ngasih tahu ya. Kirim nomornya. Terus besok aja nanti langsung ke PT. Ini Sabtu mana ada PT? Senin. Senin. Oh ya sudah. Oh ya Senin kita mau bergerak ke parlemen tuh. Nanti politik ya emang. Kalau praktisinya ini bapak ketua ini. Ayo ngisi, komandan ini.